Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan menyambangi Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Berselang 1 jam, terlihat SBY sudah keluar dari pintu istana dengan didampingi oleh Presiden Jokowi. Terlihat Jokowi mengantarkan SBY hingga pintu mobil. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pertemuan tersebut merupakan silaturahmi kebangsaan. Kamhar meyakini pertemuan keduanya tentu membahas terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan. Dia yakin pertemuan ini akan berdampak positif, membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk. Kita mulainya dengan dalil, the enemy of your enemy is my friend. Pokoknya jelas itu. Jadi komposisi politik berubah justru karena SBY diterima oleh Prabowo. Poin-poin politik sebelumnya SBY mestinya tidak dengan Prabowo. Karena apapun SBY tetap menganggap Prabowo itu adalah proksinya Pak Jokowi. Nah potensi itu yang dibaca justru oleh Jokowi. Ya udahlah, you musuhin gue, tapi juga Anda lagi dimusuhin oleh Ibu Mega, maka bergabung lah. Jadi ada momentum sebetulnya yang mungkin nggak direncanakan, karena sinyal perubahan tetap dipegang SBY, dan bagi SBY ya udah harga matilah kalau perubahan itu. Walaupun AHY nggak jadi wakil presiden, tetapi ide perubahan akan dia investasikan di dalam kampanye. Ternyata itu bisa berubah juga karena faktor tadi itu. Jokowi mungkin lebih jeli menganggap bahwa kalau begitu saya manfaatkan faktor SBY supaya terlihat bahwa memang semua yang bermusuhan dengan Mega itu akan menyebabkan komposisi politik baru, akan menghasilkan komposisi politik baru. Dan itu komposisi yang sekarang terjadi. Jadi kelihatannya blok Jokowi, Yunto, SBY, Yunto, Prabowo itu akan berhadapan dengan bloknya Ibu Mega. Dan saya kira juga Ibu Mega tahu itu, pada akhirnya SBY pasti lebih ingin ke Prabowo daripada ke PDIP, karena problem psikologi antara SBY dan Prabowo itu dan Ibu Mega itu nggak mungkin diselesaikan hanya karena soal-soal pertama. Itu dalam itu tesisnya, jejak bekasnya itu. Dari segi bagus, dari segi keputusan atau ketetapan blocking udah terjadi. Tapi dari segi ide perubahan ya orang menganggap ya kalau begitu SBY apa gunanya ngomong perubahan kalau akhirnya mau diundang oleh Jokowi. Kan pasti SBY kasih sinyal supaya diundang Jokowi, itu nggak mungkin SBY yang undang Jokowi, dan Jokowi juga tahu bahwa SBY minta diundang dengan mengingat bahwa PDIP sedang melemah, maka Jokowi memanfaatkan momentum itu karena Jokowi habis kira-kira diomeli lagi ya sama Megawati, dan seluruh fasilitas yang ada di Jokowi mulai dipertel itu, fasilitas kekuasaan maksudnya. Jadi Jokowi memerlukan kawan baru, bukan lawan baru tapi kawan baru, kawan yang sebetulnya secara strategis atau secara ideologis beda, tetapi secara strategis akhirnya berguna. Jadi SBY dianggap sebagai proksi yang berguna secara pragmatis, bukan secara ideologis. Dan SBY mungkin kirim sinyal bahwa oh ya tentu kita akan koreksi atau revisi sendiri ide perubahan itu kalau ada tukar tambah politik yang real, dan tukar tambah itu pasti selalu proposal yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Kan Jokowi nggak pernah berpikir ideologis, dia berpikir pragmatis saja tuh. Jadi bayangin perasaan Ibu Mega sebagai pemimpin senior itu merasa kok gue diakalin lagi. Baru kemarin lu puji Ganjar atau PDIP, sekarang udah main sama SBY yang adalah musuh psikologis, psikologis Ibu Mega tuh. Jadi terlihat bahwa ya permainan itu juga dinikmati oleh Pak SBY kan, karena bagaimanapun dia mau kasih sinyal bahwa ya Anies lakukan sesuatu pada Demokrat, tetapi kelihatannya Anies akan mengalami nasibnya sendiri tuh karena menolak AHY itu. Jadi kirim-kiriman sinyal ini dasarnya adalah tukar tambah pragmatis, bukan ideologis, apalagi berpikir tentang visi bangsa. Jadi yang kita bahas selama seminggu ini, berminggu-minggu itu cuma soal kelakuan para elit yang akhirnya menjadi arogan itu dan berupaya untuk menyembunyikan motif politik demi yang disebut koalisi per koalisi, dan terlihat bahwa nggak ada yang memikirkan masa depan, nggak ada yang memikirkan harga beras, harga BBM, kerusuhan politik, ketegangan, potensi ketegangan rasial, konflik agraria yang ada di mana-mana tuh. Jadi sosial basis kita itu tidak kita pahami, atau elit berupaya untuk mengabaikan social basis. Ya saya anggap bahwa potensi itu kan gula-gula Jokowi pasti itu, dan mungkin gula-gula itu berguna. Tapi saya mengenal Partai Demokrat dan agak ajaib juga kalau akhirnya diterima itu, dan
walaupun saya berteman dengan banyak partai Demokrat, tapi saya mesti kasih tahu kritik bahwa secara moral publik menginginkan perubahan, itu dasarnya tuh. Ya. Kalau kita diam-diam melakukan survei yang bahkan sangat mikro di tempat-tempat yang lain, ide perubahan itu timbul terus tuh. Kita bicara dengan masyarakat bawah, itu mereka ikuti YouTube kok. Dalam 1-2 hari ini saya bertemu dengan tukang parkir yang kita anggap nggak mengerti politik, ternyata mereka mengerti politik, ngikuti. Kasir-kasir di beberapa kafe yang sebetulnya hanya doyan nonton namanya sinetron, ternyata tahu perkembangan politik. Dari mana datangnya tuh dalam pembicaraan dengan saya? Dari YouTube tuh. Dan itu artinya rakyat itu ingin perubahan. Dan bagi mereka Indonesia itu kehilangan ikatan sosial. Demikian juga kalau partai politik kehilangan ikatan sosial ya biasa aja kan, karena bagi mereka itu pertamanya pragmatis. Tetapi yang bahaya kalau asabaya ini dalam pengertian sosiologi Islam, yang istilah yang dikemukakan dulu oleh siapa yang nulis Al-Muqaidah itu Ibnu Khaldun. Oh, ya. Jadi ini ikatan sosial kita itu hilang tuh, lepas perlahan-lahan tuh. Dan itu yang membahayakan. Jadi elit tetap bergerombol di dalam upaya untuk melakukan ikatan politis, sementara rakyat tercerai dan tidak punya lagi ikatan sosiologis tuh. Nah, itu yang potensi kita anggap, ya rakyat menganggap silahkan kalian lakukan koalisi, tapi bagi kami itu kalian nggak ada berguna lagi tuh, karena tidak memberi rasa solidaritas pada penderitaan rakyat, pada penderitaan rakyat. Oke, mungkin ada desain kecil di situ, semacam untuk tambah isu ya. Kita nggak tahu apa pertemuan empat mata itu hanya sekedar soal portofolio yang ditawarkan Jokowi pada SBY. Tetapi di atas kertas kan rakyat melihat kok Demokrat makin lama makin pragmatis ya. Iya. Soalnya di situ, bahwa nanti SBY tentu pemain strategi yang canggih itu. Tetapi itu waktu tidak menginginkan atau tidak mengizinkan SBY untuk siksak lagi itu. Karena di depan kita udah ada pemilu dan orang mau minta kepastian. Ini Demokrat mau ngapain? Jika dia masuk ke Gerindra itu sebagai faktor untuk mengubah konstelasi Gerindra dari pro pemerintah lalu menjadi sedikit beroposisi pada pemerintah melalui suara atau profil SBY, atau SBY betul-betul going native, tenggelam bersama dengan Prabowo dalam upaya untuk memuji-muji Jokowi. Jadi itu problem moralnya di situ. Bahwa Partai Demokrat itu tidak lagi di dalam ide untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu tuh. Jadi itu yang saya sayangkan tuh. Walaupun saya kenal watak-watak Partai Demokrat, tetapi problem kan pragmatisme tidak boleh dilakukan secara dangkal. Pragmatis oke. Tetapi kan istilah pragmatisme artinya di ujung kalkulasi yang rasional harus ada pilihan. Kalau ini bisa hasil kalkulasi rasional hanya karena kesel atau segala macam. Jadi itu pesan kita pada Partai Demokrat dan terutama kader-kadernya, supaya tidak terbawa arus pragmatisme yang dangkal. Itu aja poin kita. Nggak peduli mau sahabat kita, mau lawan kita tetap ada dalam prinsip kita mau ajarin bangsa ini dengan public ethics yang maksimal. Dan Demokrat kelihatannya tidak lagi memaksimalkan public ethics itu. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.